Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai gluconeogenesis. Asam laktat ya yang terjadi dalam proses glikolisis yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya itu dapat dibawa oleh darah ke hati. Nah, di hati ini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi. Reaksi apa namanya? Yaitu reaksi yang disebut gluconeogenesis. Itu reaksi pembentukan gula baru. Nah, pada dasarnya gluconeogenesis ini adalah sintesis glukosa dari senyawa-senyawa yang bukan karbohidrat. Apa saja? Misalnya adalah asam laktat yang berasal dari otot atau eritrosit, atau asam amino, berasal dari alanin dari degradasi protein pada saat kelaparan, atau propionat asam lemak dan dari asam lemak dan asam amino, dan bisa juga dari gliserol dari degradasi lemak. Nah, proses gluconeogenesis ini terutama berlangsung di dalam hati. Nah, walaupun ya proses gluconeogenesis ini adalah sintesis glukosa, namun bukan berarti prosesnya atau reaksinya merupakan kebalikan dari proses glikolisis. Karena pada tahap di glikolisis ya ada 3 tahap atau 3 reaksi yang tidak reversibel. Artinya apa? Diperlukan enzim lain untuk reaksi kebalikannya, yaitu pada proses gluconeogenesis. Baik, mari kita perhatikan tahapan dari gluconeogenesis pada gambar berikut ini. Nah, gluconeogenesis sendiri ini terjadi pada 3 tempat pada sel ya, yaitu pada mitokondria, sitosol, dan retikulum endoplasma. Kita mulai dari tahapan pertama. Nah, memang secara sekilas kalau kita lihat reaksi ini adalah reaksi glikolisis ya, yaitu reaksi pengubahan glukosa menjadi pirufat. Tapi perlu kita perhatikan di sini dalam proses glikolisis ada reaksi-reaksi yang merupakan reaksi non-reversible atau irreversible. Sehingga walaupun sekilas gluconeogenesis ini adalah kebalikan dari glikolisis, tapi pada reaksi yang irreversible itu membutuhkan enzim yang berbeda. Nah, kita lihat dari bawah ya. Nah, di sini adalah reaksi pengubahan dari non-karbohidrat yaitu pirufat ya, asam pirufat menjadi glukosa. Ini contohnya kita pakai pirufat. Rintangan pertama yang harus dilalui dalam proses gluconeogenesis adalah perubahan pirufat menjadi asam fosfoenol pirufat. Nah, pada tahap ini, reaksi ini tidak dapat berlangsung dengan katalisator enzim pirufat kinase yang mengkatalisir pengubahan fosfoenol pirufat menjadi pirufat, sebab ini merupakan reaksi yang tidak reversible atau irreversible. Nah, untuk hal ini jalur gluconeogenesis menggunakan 2 enzim lain, yaitu pirufat karboksilase yang terdapat pada mitokondria ya, ini pada tahap pertama. Enzim yang pertama adalah pirufat karboksilase, kemudian enzim fosfoenol pirufat karboksikinase yang terdapat pada sitosol maupun pada mitokondria ya. Jadi kalau dalam proses glikolisis, fosfoenol pirufat ini untuk menjadi pirufat hanya diperlukan 1 buah enzim, tapi ketika dalam proses gluconeogenesis, perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat, itu diperlukan 2 buah enzim,
Yang pertama adalah piruvat karboksilase yang terdapat pada mitokondria. Kemudian ada enzim fosfoenol piruvat karboksikinase. Nah, jadi piruvat diubah dulu menjadi oksaloasetat, kemudian oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol piruvat. Kita lihat ya, dari piruvat menjadi oksaloasetat ini dibantu dengan adanya CO2, ATP, dan H2O. Nah, CO2 dan H2O ini jadi HCO3- ya. Nah, kemudian nanti hasilnya dengan dibantu oleh enzim piruvat karboksilase yang dihasilkan adalah asam oksaloasetat. Nah, selanjutnya dari asam oksaloasetat ini yang merupakan sejenis asam amino dibantu dengan guanosin trifosfat menjadi asam oksaloasetat ditambah guanosin trifosfat yang saya tunjuk ini, kemudian dibantu dengan enzim fosfoenol piruvat karbokskinase, itu akan menjadi senyawa fosfoenol piruvat ditambah guanosin difosfat dan CO2. Nah, ini jadi oksaloasetat ditambah guanosin trifosfat dibantu enzim fosfoenol piruvat karbokskinase itu menjadi fosfoenol piruvat ditambah guanosin difosfat ditambah CO2. Nah, jadi dari guanosin trifosfat karena berikatan dengan yang tadi oksaloasetat, maka yang dihasilkan adalah guanosin difosfat dan CO2. Selanjutnya dari fosfoenol piruvat ini tahapannya sama seperti yang terdapat pada glikolisis ya, karena enzim yang digunakan itu sama, yaitu fosfoenol piruvat dibantu dengan enzim enolase dan H2O diubah menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya 2 fosfogliserat ini kemudian dengan dibantu enzim fosfogliserat mutase ya, berarti pemutusan satu fosfat ya di sini akan menjadi 3 fosfogliserat. Nah, 3 fosfogliserat kemudian dibantu dengan fosfogliserat kinase menjadi 1,3 bifosfogliserat dibantu dengan ATP ya, sehingga nanti hasilnya adalah 1,3 bifosfatgliserat tambah ADP. Nah, selanjutnya dengan bantuan enzim gliserat 3-fosfat dehidrogenase dan NADH dihasilkan gliserat 3-fosfat dan fosfat inorganik dan NAD+. Nah, selanjutnya pada tahap setelah ini ada dua jenis. Ketika ada enzim aldolase, maka gliserat 3-fosfat, gliseraldehid 3-fosfat ini akan langsung diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, atau kalau misalnya ada enzim treosa fosfat isomerase, jadi akan menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, ini juga nanti merupakan reaksi yang bolak-balik ya, irreversible. Nah, ini adalah sejenis gliserol. Selanjutnya, nah ini yang berwarna merah, berarti ini adalah enzim yang berbeda dengan enzim yang terdapat pada proses glikolisis. Fruktosa 1,6 bifosfat ini akan dibentuk menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pembentukan fruktosa 6-fosfat ini akan dilakukan melalui reaksi hidrolisis yang dibantu oleh enzim fruktosa 1,6 bifosfatase dibantu H2O ya. Nah, jadi ini merupakan reaksi yang tadi, pembentukan fruktosa 6-fosfat dari fruktosa 1,6 bifosfat ini merupakan rintangan kedua dari proses gluconeogenesis. Ya, dalam gluconeogenesis reaksi ini dikatalisis oleh enzim fruktosa difosfatase, dan pada reaksi ini akan dihasilkan juga fosfat ya. Nah,
Selanjutnya, setelah pembentukan fruktosa 6-fosfat, masih sama dengan glikolisis, ini menggunakan enzim yang sama, dengan enzim fosfoglukosa isomerase, jadi pembentukan isomer dari fruktosa, yaitu glukosa 6-fosfat. Dan dari glukosa 6-fosfat ini, dengan bantuan enzim yang terakhir adalah enzim glukosa 6-fosfatase diubah menjadi glukosa, ya. Nah, dan ini merupakan enzim yang berbeda juga dalam proses glikolisis, di mana pada proses glikolisis pengubahan dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu akan dibantu oleh enzim heksokinase, ya. Sedangkan glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa itu dibantu dengan enzim glukosa 6-fosfatase, ya. Dan pada reaksi ini juga akan dihasilkan fosfat juga. Nah, dari skema ini sebenarnya dapat kita lihat adanya hubungan antara gluconeogenesis juga dengan asam sitrat, yaitu suatu reaksi kimia yang mengubah asam piruvat menjadi CO2 dan H2O untuk menghasilkan sejumlah energi dalam bentuk ATP dalam proses oksidasi yang aerob. Nah, apabila otot berkontraksi karena digunakan untuk bekerja, maka asam piruvat dan asam laktat yang dihasilkan dari proses glikolisis, asam piruvat ini digunakan untuk siklus asam sitrat, dan pada waktu otot digunakan, jumlah asam piruvat yang dihasilkan itu akan sangat banyak, melebihi jumlah yang akan digunakan pada siklus asam sitrat. Oleh karena itu, asam piruvat yang berlebih tadi, yang berasal dari otot, akan diubah menjadi asam laktat dengan proses reduksi, dan itu akan menghasilkan NAD positif dari NADH. Nah, dalam proses glikolisis, asam laktat adalah hasil yang terakhir. Untuk metabolisme selanjutnya, maka asam laktat itu harus diubah menjadi asam piruvat terlebih dahulu. Demikian pula untuk proses gluconeogenesis, ya. Jadi intinya dalam proses gluconeogenesis ini adalah pengubahan dari substansi yang bukan merupakan karbohidrat untuk diubah kembali menjadi karbohidrat, yaitu glukosa, ya, di sini yang paling sederhana. Reaksinya mirip seperti glikolisis dengan enzim-enzim yang untuk reaksi yang reversibel, tapi jika reaksinya non-reversibel ada 3 enzim yang berbeda. Yang pertama adalah perubahan dari piruvat menjadi oksaloasetat dengan enzim piruvat karboksilase, kemudian oksaloasetat yang diubah menjadi fosfoenolpiruvat, itu enzimnya fosfoenolpiruvat karboksinase, dan yang ketiga itu ada enzim fruktosa 1,6 bifosfat dengan pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Dan yang terakhir, perubahan dari glukosa 6-fosfat menjadi glukosa dengan bantuan enzim glukosa 6-fosfatase. Ya. Selanjutnya mari kita perhatikan berapa energi yang dihasilkan atau yang digunakan dalam proses gluconeogenesis dan glikolisis, ya. Pada proses gluconeogenesis, ya, yang awalnya dari 2 piruvat ditambah 4 ATP ditambah 2 GTP ditambah 2 NADH ditambah 6 H2O, itu yang dihasilkan adalah glukosa ditambah 2 GDP ditambah 6 fosfat inorganik ditambah 4 ADP ditambah 2 NAD plus dan 2 H positif. Sedangkan pada glikolisis ini yang seolah-olah kebalikannya, ya, dari glukosa ditambah 2 fosfat inorganik ditambah 2 ADP ditambah 2 NAD plus menghasilkan 2 piruvat ditambah 2 ATP ditambah 2 NADH ditambah 2 H positif ditambah 2 H2O. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan pada gluconeogenesis dan glikolisis, lebih banyak energi yang digunakan adalah energi pada tahap gluconeogenesis. Nah, coba kita perhatikan kembali, ya. Nah, di sini ada 4 ATP yang digunakan. Yang pertama
di sini ya, pada tahap piruvat menjadi oksaloasetat digunakan 1 ATP, kemudian pada tahap 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat itu digunakan 1 ATP. Dan ini kenapa dikali 2? Karena yang dihasilkan dalam proses glikolisis itu kan ada 2 asam piruvat ya, makanya ini prosesnya dikali 2. Jadi di sini diperlukan ada 2 dikali 2, jadi ada 4 ATP. Nah, kemudian diperlukan juga 2 GTP. Nah, 2 GTP ini setara dengan 2 ATP ya, dan juga diperlukan 2 NADH. Nah, kita bisa lihat di sini juga. Ada GTP 1 dikali 2 jadi 2 GTP, kemudian ada 2 NADH ya. Nah, itu adalah perbandingan dari hasil glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, sebelumnya ini juga ya, dalam proses gluconeogenesis ini, piruvat ini kan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, sebenarnya ini tidak berlangsung reaksinya tidak langsung berubah piruvat menjadi oksaloasetat, tapi di dalam reaksi ini ada reaksi kompleks lagi yang terjadi di dalam mitokondria ya, ini di gambar ini bisa diperhatikan, yaitu dari piruvat ya masuk dari sitosol masuk ke dalam matriks mitokondria ya, diubah menjadi oksaloasetat. Dari oksaloasetat diubah jadi malat. Nah, selanjutnya malat ini dikeluarkan lagi dikeluarkan dari mitokondria ke sitosol. Disinilah malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, kenapa ya nggak langsung aja nih harus diubah dulu jadi malat? Nah, ini karena tergantung dari enzim yang terdapat pada matriks mitokondria ini. Jadi, piruvat itu harus masuk dulu ke matriks mitokondria, diubah jadi oksaloasetat, diubah lagi jadi malat, baru keluar dari mitokondria ke sitosol ya, malat ini baru diubah menjadi oksaloasetat ya. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana pengendalian dari glikolisis dan gluconeogenesis ya. Nah, dalam glikolisis maupun gluconeogenesis ada enzim-enzim yang berperan sebagai pengendali. Nah, kalau dalam glikolisis, enzim pengendalinya adalah fosfofruktokinase dan piruvat kinase ya. Nah, fosfofruktokinase ini yang mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini akan menjadi proses penting ya, karena akan dikendalikan dari beberapa aspek, dari beberapa faktor. Nah, jika misalnya adenosin trifosfatnya sangat banyak, maka adenosin trifosfat atau ATP ini akan menjadi penghambat reaksi dari fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Artinya nanti proses glikolisisnya akan berhenti atau melambat. Demikian juga ketika ada sitrat dan ketika ada hapus. Namun misalnya di dalam kondisinya nanti AMP-nya banyak, kemudian ini fruktosa 2,6 bifosfatnya juga banyak, maka kedua-dua ini akan mendukung reaksi pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi 1,6 bifosfat yang dibantu dengan enzim fosfofruktokinase ya. Nah, kemudian juga pada reaksi fosfoenol piruvat menjadi piruvat, ini adalah merupakan enzim pengendali juga, yaitu piruvat kinase, di mana keberadaan ATP dan alanin yang jumlahnya banyak akan menghambat proses ini. Namun ketika ada banyak fruktosa 1,6 bifosfat, maka akan menjadi pendukung reaksi pengubahan fosfoenol piruvat menjadi piruvat ini. Nah, demikian juga dengan gluconeogenesis ya, ada enzim yang bertindak sebagai pengendali, yaitu enzim fruktosa 1,6 bifosfatase dan enzim piruvat karboksilase serta enzim fosfoenol piruvat karboksinase. Kita lihat yang pertama. Ketika ada piruvat ya, dan dalam kondisi ini banyak sekali ada asetil-CoA, maka akan mendukung reaksi piruvat menjadi oksaloasetat yang dibantu dengan enzim piruvat karboksilase ya. Jadi ini akan mendukung enzimnya sehingga reaksinya dapat berlangsung. Kalau misalnya ADP yang banyak, maka akan menghambat reaksi ini. Kemudian ini juga kalau oksaloasetat
yang akan diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan enzim karboksinase ini. Ketika banyak ADP maka akan menghambat reaksi ini. Nah, demikian juga reaksi fruktosa 1,6 bifosfat. Ketika ada banyak sitrat, ini akan mendukung reaksinya. Namun ketika ada banyak AMP, adenosin monofosfat, dan fruktosa 2,6 bifosfat, ini akan menghambat reaksi pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat dengan menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, jadi ini adalah enzim-enzim pengendali dari glikolisis dan gluconeogenesis, ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kaitan antara gluconeogenesis yang terjadi di hati dan glikolisis yang terjadi pada otot. Nah, ini misalnya ada orang yang lari ya, ketika lari maka dia akan membutuhkan energi dalam waktu yang cepat. Nah, kita lihat di sini pada otot terjadi proses glikolisis yang terjadi untuk menghasilkan energi ya. Di mana glukosa diubah menjadi piruvat, kemudian menjadi laktat. Ya, kita udah bahas perubahan glukosa jadi piruvat itu glikolisis, dan nanti piruvat kalau kondisinya anaerob ya kurang oksigen maka akan diubah menjadi laktat. Nah, laktat ini akan masuk ke dalam hati melalui darah ya, blood ini darah. Dari sini laktat akan diubah menjadi piruvat melalui reaksi, kemudian piruvat ini dari reaksi gluconeogenesis akan diubah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang akan digunakan lagi oleh otot diubah menjadi energi. Demikian juga seterusnya. Jadi ini adalah proses yang saling berkaitan dan berkesinambungan ya sebenarnya. Ketika glukosa diubah jadi piruvat melalui glikolisis, kalau misalnya nanti kondisinya anaerob kurang oksigen maka akan diubah menjadi laktat. Laktat akan masuk ke dalam darah, kemudian laktat diubah jadi piruvat, maka proses gluconeogenesis berlangsung sehingga piruvat akan diubah kembali menjadi glukosa ya. Nah, begitulah sistem metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita, kompleks dengan berbagai reaksi. Jadi kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita melalui reaksi-reaksi metabolisme ini ya. Nah, ini adalah lebih kompleks lagi ya, kerjasama antara glikolisis dan gluconeogenesis selama lari jarak pendek ya. Dimana di sini kita bisa lihat ada sel otot, kemudian ada sel hati, dan ada sel pada otot jantung. Nah, kalau orang yang lari ya, sprinter, pastinya membutuhkan energi dan agak kekurangan oksigen. Dan di sini glukosa melalui proses glikolisis diubah menjadi piruvat. Nah, ini juga ada glikogen ya, simpanan glukosa di dalam tubuh diubah menjadi glukosa 6 fosfat, juga diubah menjadi piruvat ya. Nah, piruvat ini kalau misalnya kondisi anaerob tadi yang udah kita bahas pada materi sebelumnya akan diubah menjadi laktat. Nah, laktat ini masuk ke dalam hati diubah menjadi piruvat ya. Piruvatnya tadi juga akan melalui proses gluconeogenesis ya, diubah menjadi glukosa. Nah, sumber dari piruvat ini banyak ya, dari laktat, kemudian dari asam amino yang diubah jadi piruvat, atau asam aminonya juga bisa masuk melalui pengubahan langsung menjadi glukosa 6 fosfat, atau dari gliserol masuk ke dalam glukosa 6 fosfat, atau jadi glikogen lagi yang menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, semuanya ini nanti ketika kita membutuhkan energi akan diubah menjadi glukosa yang digunakan untuk sel otot bekerja menghasilkan energi ya. Nah, untuk ke otot jantung juga sama, laktat ini diubah juga menjadi piruvat ya, atau juga kalau ada glukosa yang dalam darah langsung itu akan diubah juga menjadi piruvat. Dan ada glikogen juga yang masuk di sini untuk membantu proses untuk menghasilkan energi. Nah, jadi semua hal ini ya dalam satu skema ini, gambar ini membutuhkan banyak informasi tentang
reaksi metabolisme. Ada proses glikolisis di sini, pengubahan glukosa jadi piruvat ya untuk menghasilkan energi. Kemudian ada proses gluconeogenesis ya, perubahan dari prekursor non karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian ada juga proses fermentasi asam laktat ya. Karena dari piruvat yang kondisinya anaerob maka akan terjadi fermentasi asam laktat. Kemudian nanti ada juga reaksi siklus asam sitrat ya yang untuk menghasilkan energi. Kemudian ada juga proses fosforilasi oksidatif ya, ini akan kita lanjutkan bahas nanti setelah ini. Kemudian ada glycolysis breakdown, ini perubahan dari maksud saya glikogen, perubahan dari glikogen menjadi glukosa 6-fosfat yang akan digunakan perubahan menjadi piruvat. Kemudian juga perubahan dari ini ya, yang nomor 7 gliserol menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, itu ada babnya tersendiri nanti tentang metabolisme asam lemak, oksidasi asam lemak. Kemudian juga yang sumbernya dari asam amino. Nah, itu kita harus mengetahui bagaimana metabolisme dari asam amino ya. Asam amino juga bisa diubah menjadi glukosa ya. Tapi diubah dulu jadi piruvat, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, jadi semua ini saling berkaitan, baik metabolisme karbohidrat, metabolisme asam lemak, metabolisme asam amino, kemudian glikogen juga ya, perubahan dari glikogen menjadi glukosa, maksud saya jadi piruvat atau sebaliknya. Nah, jadi sungguh berarti pengaturan tubuh kita ini sangat banyak sebenarnya ya. Jadi wajar saja kalau misalnya ada salah satu tahap metabolisme yang terganggu, tidak maksimal, maka akan mengganggu kesehatan kita ya. Oke, nah ini saja mungkin penjelasan mengenai gluconeogenesis. Nanti kita akan lanjutkan lagi tentang glikogenesis dan glikogenolysis ya. Terima kasih.